Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sofyan. Saya mahasiswa komunikasi penyiaran. Hari ini, siang ini saya akan membahas tentang UU ITE yang sebagaimana telah kita tidak asing di telinga kita tentang UU ITE. Perlu kawan-kawan ketahui, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Bapak Novel Baswedan, jurnalis dan aktivis Dandi Dwi Laksono, aktivis dan pengacara hak asasi manusia Veronica Koman, serta jurnalis dan juga musisi Ananda Badudu merupakan korban terakhir penyalahgunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disebut dengan UU ITE. UU ITE ini dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2008, yaitu 10 tahun setelah perjuangan reformasi yang memberikan perlindungan kepada warga untuk berekspresi dan berpendapat. Ironisnya, UU ITE justru mengancam kebebasan berekspresi yang telah diperjuangkan sejak era reformasi 1998. Pemerintah SBY mengeluarkan UU ITE dengan niat untuk melindungi konsumen dalam melakukan transaksi elektronik di tengah meluasnya penggunaan internet dalam perekonomian nasional. Namun sayang, dalam pelaksanaannya, pemerintah dan aparat justru menyalahkan UU tersebut untuk membungkam para pihak yang mengkritik negara. Hal ini tentu saja mencederai kebebasan berekspresi warga yang terus merosot. Oleh karena itu, hadirnya UU ITE sedikit banyak memberikan permasalahan bagi kita. Apa saja permasalahan tersebut? Yang pertama, kita bahas hari ini. Yang pertama, UU ITE melenceng dari tujuan awal. Disebutkan di dalam publikasi Center for Strategic and International Studies menyebutkan bahwa UU ITE awalnya dibuat untuk menjadi payung hukum transaksi bisnis di dunia maya. Namun, setelah UU ini sah, landasan hukum transaksi online ternyata tidak digunakan secara optimal oleh masyarakat. Beberapa pasal UU ITE malah dipakai untuk kepentingan sosial politik guna menekan orang yang berseberangan. Yang kedua, pasal karet yang juga menjerat korban pelecehan seksual. Di dalam Softnet itu menunjukkan bahwa UU ITE memiliki 9 aturan yang berpotensi untuk disalahgunakan. Aturan-aturan itu termuat dalam pasal 26 ayat 3, pasal 27 ayat 1 dan ayat 3, pasal 28 ayat 2, pasal 29, pasal 36, pasal 40 ayat 2A dan ayat 2B, pasal 45 ayat 3. Salah satu contohnya adalah pada pasal 27 ayat 1 yang mengatur tentang larangan menyebarkan informasi asusila. Pada prakteknya, banyak ditemukan kasus di mana aturan ini malah sering menjerat korban kekerasan seksual. Sebagaimana beberapa waktu yang lalu ada berita yang beredar bahwa ada korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh kepala sekolah yang kemudian direkam oleh dia. Kemudian apa yang terjadi? Yang dihukum adalah orang yang merekamnya, padahal yang salah adalah kepala sekolahnya. Yang ketiga, banyaknya jumlah korban. Sejak ditetapkan pada tahun 2008, UU ITE ini telah memakan banyak korban. Tercatat ada 323 kasus UU ITE sejak 2008 sampai 2020. Sehingga spirit UU ITE yang seharusnya menciptakan rasa aman bagi semua orang di media daring justru memakan banyak korban. Dan aturan yang paling banyak digunakan dari UU ITE adalah aturan pencemaran nama baik dalam pasal 27 atau aturan yang membuat tentang ujaran kebencian dalam pasal 28 UU ITE. Nah, ini yang keempat, pelapor paling banyak itu adalah dari kalangan pejabat atau institusi negara. Dalam data Softnet juga memperlihatkan
Pelapor yang menggunakan pasal UU ITE paling banyak berasal dari kalangan pejabat publik, instansi atau aparat keamanan, yaitu sekitar 38%. Jumlah itu adalah persentase dari total 285 kasus sepanjang 2008 sampai 2019. Belum sampai sekarang 2021. Kalau dipresentasikan warga awam itu sekitar 29%, kalangan profesi 27%, dan pengusaha 5% adalah kelompok lain yang ikut menggunakan UU ITE. Sementara beban UU ITE banyak menjerat warga biasa. Pada tahun 2019 saja, UU ITE menjerat 3 orang tenaga pendidik, 5 orang aktivis, dan 7 orang jurnalis. Warga biasa 5 orang, artis 3 orang, dan media 1 kasus juga menjadi korban UU ITE. Hal ini tentu saja menjadi permasalahan bagi kita semua. Oleh karena itu, bagaimana cara menyelesaikan hal ini? Maka UU ITE harus direvisi. Untuk menyampaikan hal ini tentu tidak mudah. Maka harus ada orang-orang yang harus kita lobby dan negosiasi. Siapa? Wakil rakyat. Ya, karena yang membuat undang-undang wakil rakyat, maka orang yang harus kita lobby pertama adalah wakil rakyat. Kalau kita masyarakat biasa, ya kita ke DPRD kabupaten atau kota. Baru kemudian biar DPRD kabupaten kota menyampaikan kepada DPRD provinsi, baru kemudian disampaikan kepada DPR RI untuk kemudian dibahas ulang dan dilakukan revisi sebagaimana mestinya. Agar apa? Agar UU ITE ini tidak kembali disalahgunakan. Lobby dan negosiasi bisa saja berlangsung secara terbuka atau secara tertutup. Kalau secara tertutup sudah tidak bisa, maka mungkin bisa secara terbuka. Demo misalnya. Agar apa? Agar mereka mendengar, agar mereka memperhatikan aspirasi-aspirasi rakyat yang ada di bawah. Kasihan dong rakyat kalau selalu kena pasal UU ITE. Maka oleh karena itu, bagi saya UU ITE ini harus direvisi kembali. 2016 pernah direvisi, tapi apa yang terjadi? Revisinya hanya jalan setengah hati. Ujung-ujungnya, ya rakyat harus menjadi korban kembali. Ya, saya Yusuf Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.